dari zona terendahnya itu kan 5 menit. 5 menit itu kita set nih batas atasnya itu 1,5 gitu. Kurang dari 1,5 ya maksudnya wes ini persen ya. Kalau kalau itu kita pakai persen ya. Persen ya. Kalau mas pakai apa? Mas pakai apa? Gram bisa, ppm bisa. Hah? ppm bisa. Yang familiar dengan gram pakai apa? Gram. Gram per ton Ton. atau ppm. Sama ini sama. Ya kan? 1 gram kan sama dengan 1 juta ton ya. 1 ton sama dengan 1 juta gram kan. Sama ini ya. Ini kalau nikel kita pakai yang persen. Kenapa kok nikel pakai yang persen nggak pakai gram per ton? Kalian tahu nggak? Semua. Mungkin nggak itu ketemunya tuh nikel kok itu mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Namanya itu dalam bentuk persen. Kecuali aku ya, aku itu memang kalau di cara kinesannya ya aku sendiri bisa. Nanti sambil direkam, ya oke, Ya, lagi ya. lanjut ya. Jadi kan kita mau bikin yang wes. Kan ini blok constraint-nya kurang dari 1,5, DTM-nya not above atau di bawahnya. Kalau above kan di atas. Karena kita mau mendefinisikan yang di bawahnya, berarti kita not above. Atau mungkin kalau tidak di sini, kita bisa pas pembikinan constraint, new constraint, kita ulangi lagi ya. Blok N-lim kurang dari 1,5. Terus yang kedua DTM poin. Bedanya DTM, DTM tahu DTM? DTM itu topo yang disolidkan ya, betul ya? Ah, hmm. Jadi kan kalau topo itu kan ada garis sama garis. Ini garis misalkan di tangan saya adalah garisnya, ini juga garisnya. Jadi antar garis ini kita solidkan gitu, entah bentuknya berapa itu bentuk DTM. Terus constraint-nya kita save dengan constraint limonid west. Terus kita apply. Agak lama. DTM itu poin. Nah, setelah itu bisa kita lihat. Ini mau apa nikelnya itu munculnya di bawah sini semua. Progression constraint. Sekali lagi, Bentar, Pak. Saya cek dulu. Oh ya, karena kan ini terdefinisinya kan masih sampai bawah ya, karena kita mau melihat waste limonitnya aja, berarti kita tambahkan inside composite limonit di sini. Jadi tiga tiga apa namanya? Tiga constraint yang kita masukkan. Terus kita apply. Ya, insightnya di checklist. satu mau kan tahu nggak lapis Surabaya itu yang spiku itu prosesnya di sini itu kita mau ambil yang coklatnya kok. Cakep nggak? Terus klik yes. Nah, bisa kita remove all constraint terlebih dahulu.
kita tarik limonid waste-nya. Nah, ini adalah waste yang ada di limonid. Selanjutnya kita buat yang or limonid. Caranya sama, constraint, new constraint. Kita tambahkan dulu constraint limonidnya, biar nggak lupa. Yang kedua, block. Karena kita mau nyari or, berarti lebih dari sama dengan 1,5. Add, terus kita bisa tambahkan DTM-nya atau enggak, karena kita udah memasukkan constraint limonidnya. Terus kita simpan dengan cons limonid or. Terus kita apply. Kalau udah di sini bakal terlihat. Terus kita bisa cek, kita tarik ke dalam. Nah, kenapa ini kosong? Karena di limonid kebetulan untuk COG 1,5 ini nggak ada ornya. Berarti semua yang ada di limonid itu waste. Terus kita remove all constraint. Kembali lagi, kan yang di lapisan limonid udah kita buat. Selanjutnya kita buat yang ada di saprolid. Sama prosesnya, block model, constraint, new constraint. Constraint-nya kita cari yang saprolid, add, terus blok ini yang nsap kurang dari 1,5, add, kita save jadi cons sub waste ABC ini. Nah, ini kan misal kita ke A, berarti nanti yang kita kita misal kita hapus ya. Nah, ini misal kita mau ngisi yang di A, kita harus mengubah ini ke A dulu. Jadi kan tadi constraint saprolid inset add. Nah, ini kan keisi di A. Itu maksudnya abjad ini. Boleh. Ya. Terus kita apply. Iya, karena kita mau inset itu kan di dalam kan. Karena kita yang definisikan kita material yang ada di dalam saprolid, jadi harus kita centang. Terus kita bisa cek dulu saprolid waste-nya, persebarannya seperti apa. Nah, ini untuk saprolid waste-nya. Kita remove all constraint lagi. Terus kita buat lagi constraint yang or. Constraint saprolid add B-nya blok material saprolid lebih dari sama dengan 1,5. Save to cons or sub or. Terus kita apply. Terus kita cek persebaran or-nya. Nah, seperti or kita hanya sekian. Terus kita remove all constraint lagi. Nah, di sini kan untuk atributnya bisa kita lihat. Nah, ini kan masih material IDW limonit, material IDW saprolid, NLIM, NSAP, SG, SG limonit, dan lain sebagainya. Nah, syarat agar blok model bisa diekspor ke Whittle Brasil itu untuk
parameter-parameter atau apa namanya atributnya itu hurufnya di sini itu harus kurang dari sama dengan 4. Jadi maksimal itu 4. Kan kalau yang nlim, nsub, sg itu kan udah 4 kan. Sedangkan yang material ini belum kita definisikan. Jadi kita buat atribut baru agar bisa nanti di apa namanya diekspor ke Whittle. Caranya kita klik blok model atribut new. Nah, atributnya mungkin bisa flag atau OPT aja, OPT optimasi yang buat kita optimasi. Nah, ini nanti kita mau karakter. Jadi berbentuk wes ataupun or, huruf maksudnya. Ya. Terus kita apply, kita lihat dulu apakah udah berhasil. Nah, di sini OPT-nya kan udah ada, tapi masih kosong. Nah, selanjutnya kita assign value, block model, atribut, estimation, assign value. Kita isi OPT-nya dengan mungkin west terlebih dahulu. Kita checklist di constraint interpolation-nya biar kita nanti tinggal apa namanya memasukkan constraint-nya. Nah, kenapa ini enggak west? Karena kita tadi aturan yang bahwa Whittle hanya maksimal 4 karakter, 4 huruf karakter. Ya, mungkin kita WST gitu aja. Terus kita apply, kita tambahkan yang constraint limonid waste dan constraint saprolit waste. Terus kita save to constraint waste. Di sini aman ya. Terus kita apply. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada constraint waste. Masuk. Selanjutnya kita buat kita cek dulu atributnya constraint waste. Definisi. Constraint P edit constraint set constraint base. Constraint
Karena nggak bisa, berarti kita assign value atributnya satu-satu aja. Kita delete dulu OPT kita tadi. Jadi blok model atribut, blok model atribut new, kita OPT, tipenya karakter, terus kita assign value, estimation, assign value, OPT, west, terus kita apply, kita satu-satu untuk yang limonid dulu, saprolit dulu. Iya, dua-duanya. Jadi buat satu-satu. Oh, ya biasanya plus, biasanya N atau OR gitu aja, Pak. Nah, kita tadi kan udah buat, nah, blok model, atribut, for one block. Nah, ini kan OPT-nya udah keisi West. Mau 5 menit. Berarti kita display lagi estimation assign value yang OPT yang saprolit West. Cons PT sub. Terus kita definisikan OR-nya juga sama blok model atribut blok model estimation assign value OR ini yang OPT. Karena tadi OR-nya hanya ada di saprolit, berarti kita masukkan saprolit OR-nya aja. Control. Kita apply. Terus kita tarik topo DTM kita. Nah, kan seperti ini blok model kita kan masih ada yang di atas permukaan tanah kan. Anggap aja ini DTM kita sebagai tanah. Nah, kenapa masih di atas tanah? Berarti kan ini berbentuk udara kan, ngambang. Untuk mendefinisikan kita bisa estimasi juga untuk yang di atas apa namanya topografi itu sebagai air atau udara. Berarti air apply ini DTM above atau di atas dari topo point. Kita add berarti cons air. Terus klik yes.
Kita lihat dulu cons R-nya. Nah, ini kan di atas. Nah, ini R dan SG-nya pun udah nol seperti itu. Bisa kita lihat. Terus selanjutnya kita reset grafik, kita tampilkan display. Sudah ada, Pak. Remove all constraint. Nah, kita tarik constraint or kita. Atau constraint sumber daya kita juga bisa. Nah, dari ini kan ada dua lapisan limit dan saprolit. Nah, selanjutnya kita apa namanya? Ekspor ke Whittle. Caranya blok model, terus kemudian blok model, ekspor to Whittle. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, untuk bagaimana, Pak? Sumber daya karena kita juga mau melihat sebaran apa namanya limonit waste-nya itu berapa ton. Jadi kalau misal iya, jadi kayak misal ini, nah, tapi kita mau terus saya ulangi ya, blok model, ekspor to Whittle. Nah, untuk ukurannya kita pakai 551 aja karena ukuran awal pembuatan blok model 551. Nah, untuk SG atribut kita pakai yang SG, rock atribut kita pakai OPT. Nah, untuk model file name kita bisa isi dengan optimasi. Optimasi. Kemudian west rock code kita bisa isi 2, air rocknya bisa kita isi 1. Selanjutnya kita checklist di sini untuk error look atributnya kita klik error, sini juga error. Nah, nanti misal ada kesalahan itu di blok model kita itu akan muncul errornya. Jadi bisa kita lihat mana saja yang error. Ya. Terus ini bisa kita optimasi juga. Klik aja optimasi. Terus untuk grade atributnya kan kita ada 2, yaitu limonit dan saprolit. Jadi kita tambahkan di sini. Terus semuanya sudah, berarti kita apply. Biasanya agak lama. Bentar gagal berarti kita lihat blok atribut. View for one block. Coach name cannot ban null attribute error. Berarti kita blok model
Nah, misal nanti apa bermasalah, notepad-nya nanti. Nah, error tadi akan seperti ini. Bentar. Berarti blok model constraint, new constraint, blok error. Di set angkanya. Iya, Pak. Blok model atribut error and lim and subdomain. Kita remove all constraint terlebih dahulu. Coba kita consort, coba saja Pak. Saya coba di consort blok model. Yang penting kita bisa dulu ekspor to Wintel. SG. Zero juga. Dan mental constraint. Kita cari errornya terlebih dahulu. Constraint. Loh, enggak ada, Pak. Expert name can be full. The attribute error has been with the L error.
Atribut OPT-nya belum terdefinisi. Atribut I see. Oh ya, kenapa kok masih error? Karena di sini bisa kita lihat di constraint yang error di bawahnya subrolit maksud saya. Nah, itu OPT-nya atau kodenya itu masih kosong. Berarti kita definisikan dulu menjadi material waste. Berarti kita blok model estimation ascent value OPT waste. Jangan lupa checklist di constraint interpolation. Kita apply constraint inset-nya di yang error, constraint WTL. Kita add selanjutnya kita remove all constraint. Kita constraint sumber daya, block model export to Whittle SG estimasi report OPT 21 R. Nah, kalau seperti ini berarti sudah bisa, tinggal tunggu aja apa namanya prosesnya. Nah, ini merupakan definisi blok model kita. Nah, kalau sudah optimasi dot mode-nya sudah ada di sini. Selanjutnya kita buka Whittle kita. Kita klik yang create a model project, terus kita klik OK. Project name-nya kita bisa
ganti sesuai kemauan, misal optimasi nikel. Terus project directory-nya bisa kita tentukan. Terus kita klik OK. Nah, ini kita sudah ada di Whittle. Selanjutnya kita input blok model yang sudah kita buat tadi, yaitu validasi. Kita klik Node, Add, Import Block Model. Kita cari yang warna biru, optimasi ini, bukan yang BMNI. Terus kita select. Nah, ini bisa kita next saja, next aja, next saja, karena kita nggak mempertimbangkan stok file dan lain sebagainya, kita next saja. Nah, ini ada beberapa strategi desainnya untuk misal Whittle optimasi kita mau buat apa. Pertama, bisa buat left of mind. Yang kedua, bisa kita analisis secara NPV-nya, keuntungan yang paling maksimum atau minimal resikonya. Jadi kita nanti bisa buat parameter geotek dan lain sebagainya. Tapi karena di sini kita mau cepat, jadi kita pakai maximize NPV saja. Dan ya kita next, prosesnya kita next, production skenario-nya next saja, kita next saja. Nah, untuk sensitivitas analisisnya kita bisa checklist semuanya. Terus kita next, kita finish. Nah, biasanya kalau gagal itu langsung 100%. Karena ini bisa di-load, berarti loading datanya agak lama. Nah, seperti ini. Ini kan total enlist and sub dalam bentuk unit. Terus kita next, kita finish. Untuk pertama kali kita klik di sini, ada beberapa tools yang ada di Whittle. Yang pertama, new block model. Jadi kita atur block model kita dalam satuan apa dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di sini. Nah, untuk formatnya limonit ataupun ini kan kita pakainya persen. Kadar kita kan berbentuk persen. Jadi kita ubah ke persen terlebih dahulu. Selanjutnya kita cek data. Misal udah valid, bisa kita accept. Terus kita run di sini. Nah, ini proses runningnya. Kalau udah ini akan apa namanya? Centang checklist di sini. Terus selanjutnya ke kedua yaitu new slope path. Nah, di sini kita bisa memasukkan parameter-parameter geometrinya. Ini bisa kita apa namanya? Masukkan slope-nya. Misal kita anggap slope-nya 50 45 maksudnya.
Di sini kita pakai yang di sini aja biar cepet, nanti bisa kalian teman-teman masukkan kalau misalnya ada datanya, cek data valid, kita running. Selanjutnya di sini. Nah, ini merupakan bagian penting. Tujuan Whittle ini kan optimasi. Nah, optimasi itu salah satunya mempertimbangkan biaya-biaya yang ada. Nah, di sini ada biaya mining, processing, selling, terus optimasi, terus kemudian constraint dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk data-data parameter ekonominya tadi udah aku kirim ke apa namanya Mursid ya. Untuk dapatnya dari mana mungkin nanti dibahas lebih lanjut di valuasi, atau mungkin nanti kalian pas perencanaannya pakai skenario seperti apa. Nah, untuk datanya bisa dilihat untuk reference mining cost-nya 4,42, mining recovery-nya 80%, berarti 0,8. Nah, untuk dilusinya itu 5%. Karena dilusinya 5% berarti 1 plus 0,05 berarti 1,05. Misal dilusinya 10% berarti 1,1. Karena di sini makanya dilusinya 5% berarti 0,5. Nah, selanjutnya ini jangan lupa ke dalam bentuk ton, karena kita biaya penambangannya per ton. Terus selanjutnya kita ke processing. Processing kita ubah ke cash flow. Processing ini bisa beberapa, kayak misal tergantung nanti kalian mau buat skenario seperti apa, apakah ada pengolahan ataupun hanya blending saja, ataupun mungkin kalian langsung menjualnya bisa. Tapi kita asumsikan untuk ini kita blending, di metodenya kita blending. Untuk processing cost-nya setiap kita blending yaitu 21, misal seperti itu. Terus dilusinya sebenarnya kalau ada datanya bisa kita mainkan di sini. Jadi ya misal recovery-nya berapa dan lain sebagainya. Recovery-nya kita pakai yang 80%. Jadi kita masukkan di sini recovery-nya. Terus kita klik OK. Nah, akan masuk seperti ini. Ini untuk yang processing. Selanjutnya selling atau penjualan. Kita mau jual dengan harga berapa bisa kita atur di sini. Nah, untuk unitnya ini bisa kita pakai ton ataupun persen. Jadi kita coba dulu pakai ton. Price-nya ataupun harga jualnya dimisalkan di situ 64 atau mungkin 65. Ya, dolar. Ini dalam bentuk dolar ya. Nah, misal nanti sebenarnya ini bisa kayak perhitungan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita masukkan, misal kan yang mengatur tentang peraturan menteri yang mengatur tentang selling atau penjualan, bisa kita lihat di Kepmen terbaru yang terbit di bulan Februari kemarin. Kepmen, Kepmen. Nah,
Dari rumus ini bisa kita masukkan ke press ini. Ini kan ini biji nikel sama dengan persen Ni dikali correction factor dikali HMA nikel. Nah, HMA nikel bisa kita lihat di Dirjen Minerba. Jadi misal nanti kalian mau mencoba-coba silahkan. Terus untuk selling cost biaya penjualan mungkin termasuk apa namanya pengangkutan dan lain sebagainya. Di sini diasumsikan 5,1 atau mungkin 4 aja. Terus selanjutnya optimization kita pakai yang default aja. Kita defaultkan aja, terus kita cek data valid, kita accept, yes, kita running. Nah, di sini prosesnya. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini skenario-skenario. Nah, kenapa outputnya tidak muncul? Karena mungkin pertama biaya penjualan kita kurang atau mungkin bisa kita ubah ke persen. Karena awal kita pakai persen. Bentar. Nah, kalau kalau berhasil berarti di output ini terisi. Nah, ini kan udah ada revenue faktor, ROC, OR-nya berapa, stripping rasionya berapa, maksimal bench-nya berapa, minimal bench-nya berapa, mulai dari pitch 1 sampai pitch cell 86. Jadi nanti kita milih salah satu yang optimal berdasarkan parameter skenario kita. Jadi nanti kita bisa menambahkan kayak ini apa namanya? Di sini kan untuk biaya penambangan sudah ada, processing sudah ada, selling sudah ada, stockpile nanti bisa kalian tambahkan kalau misal kalian mau. Terus express ini enggak. Nah, ini item cost. Nah, ini initial capital cost ini kayak biaya-biaya tentang investasi awal. Jadi kayak misal biaya apa namanya pembuatan gedung dan lain sebagainya, pembebasan lahan dan lain sebagainya itu bisa kita isikan. Mungkin kita isi sembarangan aja ya, sembarangan bebas. Ini satuannya dalam dolar, jangan lupa.
Misal di sini $10.000. Terminal value ini kayak apa namanya, bunga. Bunganya berapa? Misal kita pilih 0, diskon rate-nya misal isi 10, limit tonnya misal kalian mau masukkan produksi kalian di sini juga bisa. Jangan lupa ini ke persen, terus cek data valid, kita accept. Terus kita masuk ke running, terus kita masuk ke pick by grab. Nah, di sini bisa langsung valid. Ntar masih scanning resultnya. Nah, di sini ada outputnya. Di sini bisa kita lihat, ini maksudnya open pit cash flow ini adalah NPV-nya. Jadi pemilihannya itu kan ada 3 ini, open pit cash flow base, specified, open pit works. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ini adalah metode cara penambangannya. Kayak misal apa namanya ini, open pit cash flow base. Kan kayak misalnya ini topografinya, ini bijinya. Nah, untuk yang base itu tambangnya seperti ini. Jadi pixel pertama, pixel kedua, pixel ketiga, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang apa namanya, specified, specified itu mudahnya seperti ini. Dia nambang secara Z atau ketinggian. Jadi misal sini, nah kelemahannya ini kan di tahun pertama kemungkinan belum mendapatkan on. Dan untuk misal kita investasi itu pasti kita apa namanya, rugi di awal, tapi kita nanti maksimum di akhir. Nah, untuk seperti ini itu resikonya terlalu besar. Nah, sedangkan untuk yang specified, oh ini tadi worst ya, ini worst dan ini base-nya. Sedangkan untuk yang specified itu gabungan dari keduanya. Kalau kelemahannya di ini itu secara teknis itu tidak memungkinkan, karena di lapangan itu kan nggak bisa kita misal pixel pertama ini kita tambang terus lanjut ke pixel kedua. Nah, itu kan tidak memungkinkan. Sedangkan kalau yang specified itu misal seperti ini, nah kita bisa milih di antara beberapa pixel ini, kayak misal batas, misal maksimal kita di pixel 16, berarti pixel pertama, terus pixel ke 10, pixel ke 14, baru ke 16. Mungkin bisa seperti itu untuk yang specified. Nah, biasanya kalau perusahaan itu makanya yang di specified ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada perusahaan yang membuat base maupun worst-nya.
Karena untuk meminimalisir apa namanya kerugian yang ada, biasanya pakai yang worst ini. Tetapi perusahaan rata-rata pakai yang specified karena bisa diterapkan di lapangan dengan lebih mudah. Bisa kita. Nah, selanjutnya kita pakai specified manual. Nah, kalau dilihat dari sini, itu NPV yang paling maksimal itu di pixel 36. 4, ya, pixel 36. Diingat-ingat yang paling maksimal NPV-nya itu di pixel 36. Kita lihat juga grafiknya di pixel 35, 36. Nah, ini kan maksimumnya di sini. Ini mulai turun. Pixel 1, 2, 3. Nah, untuk yang kuning ini tonase dari apa namanya? Ore-nya, sedangkan ini untuk yang waste-nya. Berarti di 36 di sini nanti pixel ini yang akan kita ambil. Kita atur di sini, kita specify 36 auto 36. Cek semua. Satu misal 13 Bandung. Yes. Hmm? Iya, kalau udah centang. Bebas. Ini misal kita misalkan aja. Yang 36. Soalnya desain akhir kita di 36. Oh ya, di sini kan aku mengisikan pit 1, 12, 22, 30, dan 36. Nah, ini kan tujuan akhir kita di 36. Nah, nanti kalian
bisa tentukan ini dari sini sebenarnya. Dari grafik tadi, grafik, output, grafik. Nah, dari sini kayak misal pixel pertama, terus ini kan kedua, ketiga ini kan grafiknya naik kan. Terus nanti langsung ke 36. Itu juga bisa. Nah, reportnya bisa kita lihat kan yang paling optimal di 36. Jadi NPV kita sekian secara ekonomisnya. Untuk secara life of mind dan lain sebagainya tidak terisi karena kita parameter kita tidak masukkan. Misal, misal kita masukkan. Nah, ini merupakan outputnya. Misal kalian mau menyimpan, tinggal Ctrl A, Ctrl C, terus ke Excel, terus Ctrl V. Nah, ini hasil optimasinya, keekonomiannya maksudnya, dan ton dan lain sebagainya bisa dilihat di sini. Analisisnya nanti bisa kalian pelajari sendiri. Ini untuk kayak misal specified. Nah, seperti ini. Misal kalian mau lihat grafiknya aja, terus kalian copy, kalian taruh di sini. Nah, karena tadi aku masukkan 5 bit ini, nah ini bisa dieksekusi satu periode saja karena aku asumsikan apa namanya produktivitasnya itu unlimited. Jadi bisa dengan cash flow sekian periode pertama itu menghasilkan ton sekian, waste-nya sekian, SR-nya sekian, limo saprolitnya kita dapat di kadar 1,67, cash flow-nya kita dapat sekian. Grafiknya seperti ini, summary-nya seperti ini. Misal kita lihat persebaran bijinya, kita bisa klik yang di sini, kita klik OK. Terus kita klik show bit untuk mengetahui pixel. Nah, ini pixel pertama, pixel 86. Misal kita mau pixel yang ke 36. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat juga
persebarannya seperti apa. Berdasarkan nlim nsub-nya juga bisa. Kita bisa analisis di sini nanti bagian-bagian mana aja yang kaya akan kadarnya. Jadi bisa, nah ini kan geser secara XY, secara XZ, secara YZ. Bisa nanti teman-teman pelajari sendiri. Nah, ini misal topografinya diikutkan seperti ini. Blok outline-nya saja seperti ini. Bloknya, nah ini blok-blok penambangan kita nantinya di pixel 36. Misal kalian mau simpan gambarnya tinggal klik copy ataupun invert ini. Invert ini kalau mau yang putih. Terus kita close. Nah, kan kita udah melakukan optimasi anggapannya ya. Kita mau menyimpan hasil optimasi kita, berarti klik pixel, kita ekspor DXF biar nanti kita bikin pitnya di Surpak. Jadi misal kita klik OPT pixel 36. Terus kita ganti di sini 36. Nah, ini ada beberapa tipe data. Yang pertama block outline. Kita run. Nah, successful. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan sendiri seperti apa. Terus setelah itu kita buka kembali Surpak kita. Kita refresh. Senangnya mau apa? Pixel. Oh ya ini. Kita bisa reset grafik. Kita tarik pixel. Nah, seperti ini. Blok OR yang optimal untuk kita lakukan penambangan. Jadi nanti bisa kalian desain untuk apa namanya? Desain pitnya. Jadi setelah ini bisa kita lihat info ya. Nah, di Z minimalnya 35, Z maksimumnya di 230. Misal kita buat pitnya bisa lewat sini, elevation, looking down, start. Nah, startnya di 35 kita naikkan ke 40, N-nya di 230.
interval atau tinggi benchnya kita 10, biasanya 1, ini 0,001 kayak wow. Terus kita apply. Nah, ini untuk elevasi terbawah. Elevasi atasnya. Jadi misal kita mau buat peak, kita bisa langsung apply. Kita digites di batas-batasnya. Ya, mungkin nanti silahkan dilanjutkan. Ya mungkin itu untuk apa namanya, optimasi memang agak ruwet dan lama karena banyak yang perlu dipertimbangkan. Nanti untuk silahkan mencoba kalian cari data-data ataupun apa sendiri, misal kalian asumsikan sendiri juga bisa. Yang terpenting kalian paham apa yang nantinya akan kalian lakukan di optimasi. Mungkin itu dulu, ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin nanti bisa dilihat videonya, silahkan dicoba. Silahkan dicoba, silahkan dilakukan, silahkan diasumsikan sendiri nanti data-datanya seperti apa. Misal belum paham, silahkan buka YouTube, tutorial YouTube ada. YouTube-nya siapa? Ini. Spill. Ya mungkin itu penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih setelah mendengarkan. Mantap nih Bayu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang kelas report ya mas. Hah? Kelas report itu.